Dan di dalam Matius 13 ayat 43, firman Tuhan mengatakan bagaimana orang-orang beriman di akhir zaman itu Tuhan nyatakan secara jelas sekali di dalam Matius 13 ayat 43 bahwa pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya. Bercahaya itu adalah satu energi yang dibutuhkan oleh banyak orang. Enggak sekedar bright, tetapi ada energi, kekuatan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Matahari ini dibutuhkan ya. Kalau di bangsa Cina sekarang mereka memiliki 2 matahari artificial untuk energi sebetulnya ya. Seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ingat, kerajaan Bapa mereka. Saya mau berbicara di kerajaan. Karena sesuai dengan tema kita New Kingdom Era and Total Control. Kita mau dikontrol atau mau mengontrol. Nah, kita dari kerajaan mana? Kalau kita dari kerajaan terang, berarti kita ada di dalam kerajaan Bapa kita. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, situasi apa yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini, baik di dalam ministry, di gereja, di politik, di dunia sekuler, di pasar-pasar, di marketplace, ini sekarang terjadi satu kebingungan secara umum ya, dan membingungkan sekali, sehingga juga apalagi dengan keadaan hari ini bahwa di Indonesia secara ekonomi dalam keadaan tidak baik-baik saja ya. Nah, ini kita hanya butuh pertolongan Tuhan. Sudah kita lewati beberapa periode, beberapa kali bahwa Indonesia mengalami krisis bahkan fatal, menjadi satu negara yang disebut the failed state nation. Tetapi kita mobilisasi doa bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan menolong bangsa kita kembali. Nah, roh apa yang sedang kita hadapi pada saat ini? Kok unity semakin susah saat ini? Sudah semakin sibuk, semakin sulit untuk dipersatukan. Karena ada yang disebut dewa benteng-benteng. Nah, dari mana itu? Di dalam kitab Daniel 11 ayat 38. Daniel 11 ayat 38 mengatakan begini. Ini adalah sebetulnya mamon atau hedonisme yang sedang marak, sedang bekerja baik di dunia Kristen sekalipun, di gereja sekalipun, maupun makanya kenapa begitu banyak kompetisi di antara gereja Tuhan, perpecahan dan sebagainya, karena ada spirit mamon, hedonisme ya. Dan ini merupakan satu dewa yang disebut dewa benteng-benteng. Di dalam Daniel 11 ayat 38 dikatakan, tetapi sebagai ganti semuanya itu ia akan menghormati dewa benteng-benteng. Nah, banyak di antara kita yang nggak pernah mendengar dewa benteng-benteng, dewa Zeus, Dewi Artemis, ya, dewa apalagi banyak ya, Iris dan lain sebagainya. Tapi ini dewa benteng-benteng. Yaitu apa? Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya, akan dihormatinya dengan, nah, yang ketahuannya adalah worshipnya itu, sacrifice-nya itu dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Jadi apa dewa benteng-benteng ini? Dewa benteng ini dalam konteks Alkitab, khususnya di dalam kitab Daniel 11 ayat 38, ini menunjuk pada dewa yang dihormati oleh seorang raja. Raja yang menghormati dewa ini. Nah, yang menentang tradisi leluhurnya, yang mungkin mewakili kekuatan dan atau kemahiran militernya sendiri. Nah, bagaimana cara untuk meruntuhkan dewa benteng-benteng ini? Itu adalah di mana firman Tuhan begitu clear, jelas sekali di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Saya bacakan ya, banyak ayat-ayat yang akan menjadi referensi bagi kita malam hari ini, dan ini merupakan satu hal yang bagi saya sangat fundamental dan juga sangat penting, urgent buat memperlengkapi kita semua supaya kita nggak buta secara rohani untuk memasuki hari-hari ke depan. 2
2 Korintus 10 ayat 4 dan 5, firman Tuhan mengatakan begitu. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Ingat, bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, with the power, with the authority of God. Jadi jangan coba pakai kepintaran kita, kecerdasan kita. Saya pikir otak kita aja udah kalah dengan AI, Artificial Intelligence. Apalagi sekarang AGI, Artificial General Intelligence. Itu lebih hebat lagi. Jadi melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dengan kuasa Allah, bukan dengan pengalaman kita di dalam pelayanan, bukan hebatnya kita berkhotbah, bukan berapa ratus, berapa ribu kalinya kita berkhotbah, bukan berapa jam terbangnya kita, tetapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi awalnya peperangan rohani itu di mana bukan teman kita, bukan di depan kita. Seringkali kita mau doa aja kita ribut dulu di antara kita. Karena pendapat kita yang seringkali membuat kita menjadi punya kubu-kubu atau benteng-benteng. Kalau kita tidak setuju berarti kita mundur, kita pecah. Wah, saya baru retreat dengan babe-babe, para pemimpin gerakan doa nih, ya. Ini kepersekutuan para Rainbow, saya katakan. Nah, sementara generasi Marvel udah muncul, kita nih harus siap untuk beda pendapat. Ya, kalau pelayanan di jaringan kita ini nggak bisa seragam, tapi unity in diversity, yaitu beragam-ragam, tetapi kita satu tujuan. Jadi apa yang harus kita tawan dalam hidup kita adalah pikiran kita. Kalau kita mikir ya, ini yang ikut Zoom aja udah puluhan kota, dari puluhan denominasi, yang mana yang paling benar di antara kalian? Coba angkat tangan. Ada nggak yang merasa kalian paling benar di antara kita semua? Nggak ada. Kita ini satu tubuh untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Tetapi di mana musuh kita yang sebenarnya adalah bukan setan yang ada di sekeliling kita, tapi pikiran kita. Makanya kita harus tawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu tuh, menaklukkan kepada Kristus itu serius banget. Jadi menaklukkan kepada Kristus itu adalah taklukkan pikiran kita, nothing else. Bukan doktrinal kita, bukan kebenaran kita, bukan kehebatan kita. Sinode mana yang paling benar? Tell me. Yang paling hebat di antara kita, tell me. Siapa? Who is the one? Nah, jadi ini pikiran yang ditaklukkan kepada Kristus. Dan bagaimana menaklukkan kepada Kristus adalah bukan kemuliaan kita, karena kemuliaan Tuhan itu tidak ada tampak di dunia ini terkecuali hanya satu. Yesus menemukan kemuliaannya di mana? On the cross. On the cross. Dengar, back to the cross. Udah kita nih semua pinter ngomong, pinter khotbah, tetapi back to the cross. Harus kembali kepada salib, dan di salib itu dan kemuliaan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita sekarang semua gereja-gereja maupun YouTube dan lain sebagainya semua mengacu kepada amanat agung. Semua bicara amanat agung, bicara di khotbah amanat agung. Dan soal akhir zaman udah marak sekali di YouTube. Mau model apa? Mau model apa? Eskatologi model apa? Rapture model apa? Apakah kita masih arguing about this? Ya. Nah, di dalam Matius 24 ayat 14 firman Tuhan berkata begini, dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau Injil kerajaan berarti kita harus bisa mengerti
mengenai model the kingdom. Kalau nggak ngerti model the kingdom, kita urusan baptisan aja udah nggak sah. Yang nggak dicelup nggak sah, yang nggak mungkin nggak mesti ada yang percik, ada yang diselam, ada baptiso, diselam, dikubur semuanya. Nah berarti kita setengahnya nggak sah. So we are just talking about the salvation. Yang salvation ini adalah penginjilan yang keselamatan, tapi ini Injil kerajaan. Injil kerajaan ini berbicara soal attitude, perilaku, soal keputusan. Nah, saya melihat di dalam tahun 2025 ke depan ini, dari sekarang, dari awal tahun saya sudah berbicara, it's going to be a great shaking, kegoncangan. You are ready or not ready, the shaking, the great shaking is coming soon. Nah, siapa yang mengatakan ini? Di dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Langit akan digoncangkan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, sekali lagi ya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi ingat, kita harus shifting kepada satu Injil, the kingdom gospel. Ini adalah soal sikap, attitude, level, tingkatan hidup. Dan kita ini hidup tidak dipenuhi oleh ketakutan kalau ada di dalam the kingdom of heaven, the kingdom of light, di dalam kerajaan terang itu, di mana Yesus menjadi maharajanya, maka kita memiliki assurance, jaminan dari omongan, dari sikap, tingkah laku, keputusan, perbuatan, semua. Ini berbicara mengenai warga negara kerajaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, hati-hati bahwa kekuasaan dan kehebatannya ini bisa menggoncangkan apa saja, termasuk gereja. Masih ingat nggak Yesus waktu itu menunggang balikan bait Allah karena banyak transaksi roh mamon? Apakah rumah doa sudah berubah jadi sarang penyamun? Korup marak di mana-mana. Ngeri sekali, memalukan sekali bangsa kita. Sekarang kita harus introspeksi. Apakah kita benar-benar hidup dalam kejujuran di mata Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan, di dalam gereja Tuhan, apakah kita berperilaku kerajaan? Kalau enggak, the king itu will shake, akan menggoncangkan. Kerajaan ini bahasa aslinya adalah Basilea, di mana artinya Basileia itu artinya the kingdomnya. Kerajaannya itu teguh, kerajaannya itu berdaulat, kerajaannya itu tidak akan terpuruk, unshakable, dan kerajaannya itu akan mendominasi hidup kita, memprotek kita, melindungi kita sebagai warga, dan terlebih kalau kita jadi ambasador kerajaannya. Jadi kerajaannya ini adalah kerajaan yang disebut freedom, kemerdekaan. Ada kemerdekaan di situ. Kata merdeka dalam bahasa Yunaninya eleuteria, yang berarti bebas secara moral. Ya, jadi kita ini punya kewajiban sebagai warga kerajaan adalah menyembah Dia,
In the freedom, dalam kemerdekaan, ketaatan penuh, kepatuhan yang tanpa sisi, tanpa sedikit pun ada gap, tanpa sedikit pun yang empty, dengan hormat dan takut to the king. Yesus itu bukan sekedar juru selamat, juru penyembuh, juru mudi, juga juru parkir, juga juru ahlinya. Tetapi he is born as a king. Dia ingin dihormati sebagai raja dalam seluruh aspek hidup kita, bukan sekedar lagi takut ketika kita lagi ibadah, tapi lagi kerja nggak takut, lagi dagang kita nggak takut, lagi di pemerintahan kita nggak takut, korup, main suap dan sebagainya. Jadi kita ini harus punya rasa respect and fear. Fear itu bukan karena takut gimana, tetapi respect. Tidak mencela dan tidak merendahkan, dan warga kerajaan itu nggak saling bully, tapi saling respect karena setiap orang dilindungi oleh rajanya. Tidak terikat, tidak khawatir, dan tidak ada ketakutan sama sekali. Jadi apa maksudnya? Setiap warga itu harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya penyembahan itu adalah artinya ketaatan sebagai gaya hidup. Holy, what do you mean with holy? Kuduslah kamu karena aku kudus. Kudus itu means holy. Holy. Penyembahan itu holy. Kalau kita nggak holy, berarti kita ini enggak respect. Kita nyanyi hebat di gereja, pujian penyembahan, tetapi hidup kita nggak holy. Kita berarti hidup out of respect. Nah, jadi kita ini saatnya bagi kita harus mengerti bagaimana kedatangan Yesus. Bukan bawa agama baru, bukan. Di dalam Matius 28 ayat 18, 19, 20 ini sebagai intro dulu sebelum saya masuk kepada intinya. Ya, di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Oh my God. Apakah kita nggak takut akan Dia, nggak respect sama Dia? Bahwa kuasa itu bukan diberikan hanya kepada seorang nabi. Dia adalah Maha yang diberikan otoritas dari Allah yang Maha Kuasa sebagai Allah sendiri, di mana kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepada. So, kata Tuhan, oleh sebab itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Dia mengutus kita pergi ke suku-suku, pergi ke bangsa-bangsa. Bukan begitu saja, karena you are protected by the power of the King of Kings, Raja di atas segala raja, di mana ada kekuatan sorga, kuasa sorga, dan di bumi ada padanya. Nah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, I am with you. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya baru pulang dari Athena, dari Israel ke Athena. Saya melihat Athena ini adalah satu negara yang hampir 100% Kristen, ya. Itu dimulai dari bagaimana kerajaan Yunani itu adalah kerajaan yang penyembah dewa-dewi. Dewa Zeus, Hermes, ya, Vercase, dan sebagainya. Iris, Artemis, ya. Nah, ketika waktu saya pergi ke sana, saya dibawa oleh tour guide-nya, karena dia nanya kepada saya, "Are you Christian?" "Yes, I'm Christian, I'm a pastor," kata saya. "Oke. Kalau begitu saya bawa kamu ke satu gunung di bukit batu di mana Paulus dan Barnabas
berkhotbah di situ. Dan berkhotbahnya ke ribuan orang, tetapi hanya beberapa orang yang percaya, ya, beberapa orang laki-laki dan juga diantaranya adalah Dionysius dan juga Damaris, seorang perempuan, ya, yang percaya. Tetapi pertanyaannya, kenapa mereka itu bisa digoncangkan negara ini, penyembah dewa-dewi berhala yang luar biasa, menjadi negara Kristen, meskipun sekarang negara ini ekonominya lagi bangkrut, ya. Ini perlu transformasi, perlu merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Kisah Rasul 14 ayat 12. Kisah Rasul 14 ayat 12. Firman Tuhan berkata begini. Barnabas mereka sebut Zeus. Oh, Zeus ini disembah bahkan oleh Raja Romawi. Seluruh rakyat. Berarti levelnya tinggi. Bayangkan, Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Karena ia yang berbicara. Maksudnya apa? Ini orang sakti banget. Masyarakat melihat orang sakti. Kalau sekarang masyarakat lihat pendeta atau lihat kita saktinya, atau penuh masalah, atau problem, gudang problem, seabrek problem gitu kan. Ini membuat saya ini ayat nih jarang dikhotbahin. Siapa yang mau khotbahin dewa Zeus atau Hermes? Bagi orang Yunani pada zaman dulu, menyebut nama Zeus juga nggak boleh sembarangan. Bapaknya para dewa. Kok Barnabas bisa disebut Zeus? Bukan berarti, jadi berhala ya Barnabas. Jangan kita nih apa-apa ngejudge. Orang yang kagak ngerti, orang yang percaya Nyi Roro Kidul, misalnya klenak-klenik, pasti menganggap kita juga nih sakti. Nggak kalau kita nyembuhin orang, membangkitkan orang mati dan sebagainya. Mereka kan terpesona, bukan ngomong doang gitu, ujung-ujungnya apalagi bisa bantu aku ini itu. Waduh. Nah, ini di Akropolis Athena ini something yang dimana Paulus menjungkir balikan kerajaan dewa-dewi ini. Gimana dan bagaimana? Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 16 dan 17. Kisah Rasul 17 ayat 16 dan 17. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Kenapa bisa sangat sedih? Sama seperti Yesus melihat Yerusalem sedih. Karena punya spirit of adoption. Gerakan My Home, kalau kita nggak nangkep spirit of adoption, sekeliling kita tempat prostitusi apapun yang kita nggak akan sedih. Kurang ajar, kok deket-deket kita sih, gitu kan? Tetangga kita penyembah dewa-dewi penuh berhala, kita nggak bakalan punya sedih, rasa sedih atau belas kasihan, karena nggak punya spirit of adoption. Makanya dalam Roma 8 ayat 15 ini sangat perlu sekali bahwa kita ini ada anak Allah. Dan we receive the spirit of adoption, di mana kita tidak ada ketakutan sama sekali. Jadi kita adalah anak dari Bapa sorgawi. Nah, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Jadi kita diskusi nih, makanya tadi didoakan ada Gate 30, kita akan mengirim 30.000 misionaris, dan itu hasil-hasil dari diskusi kita dengan orang yang punya visi yang sama. Orang Kristen mah kebanyakan, tapi yang punya visi mana? Yang punya visi itu sedikit sekali. Yang rela berkorban lebih sedikit lagi gitu. But it doesn't matter. Karena itu ada kekuatan korporat.
dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di mana? Di pasar. Maksudnya apa? Di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Di pasar ini berbicara mengenai marketplace. Marketplace. Dunia kerja. Nah, gerakan ke depan adalah gerakan di mana gimana kita bisa menjangkau jutaan, miliaran jiwa di Tuhan. Gak mungkin dimasukin dalam gereja. Gereja harus keluar ke pasar-pasar. Harus pergi ke marketplace. Duduk di warung-warung kopi di situ. Saya waktu itu di Belitung, saya pergi setiap hari, saya nginep di Belitung. Setiap pagi kan itu kan ada sejuta kopi, apalah kampungnya disebut. Di mana saya ngopi di situ, saya sharing, saya ngopi lagi, saya sharing dan lain sebagainya. Kita harus jauhkan kumpulan pencemooh. Meskipun itu para pendeta, kalau ngomongnya pencemooh semua, leave them. Gak ada guna, percuma. Mendingan kita fokus kepada visi di mana seperti Paulus, mereka berdiskusi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, kita lihat sekarang zaman ini. Tolong itu slide-nya, fotonya. Kita melihat di mana pada saat ini kita hidup. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam kitab Daniel 2 ayat 32 sampai 35. Waktu itu ketika Nebukadnezar bermimpi, maka Daniel menerjemahkan mimpinya seperti, adapun patung itu ketika melihat satu patung besar. Patung itu kepalanya dari emas, dua dada dan lengannya dari perak, dan perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi, sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia lalu menimpa patung itu. Tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Semuanya menjadi sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya sehingga tidak ada berkas-berkasnya yang ditemukan. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar dan memenuhi seluruh bumi. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Next slide. Kita lihat patung ini terdiri dari berbagai zaman, tafsiran-tafsiran dari para peneliti. Kita lihat, nah, ada batu yang terungkit yang akan menghancurkan mereka semua sampai ke zaman-zaman yang dahulu. Coba terus, next. Kita lihat, di puncaknya adalah kepalanya dari emas. Itu berbicara mengenai kerajaan Babylon yang sudah nggak ada, tapi bekas-bekasnya ada, ya, itu di Irak. Itu di mana di Babylon ada di situ di tahun 605 sampai 539 BC. Tetapi sebetulnya itu kerajaan Mesir itu juga powerful sekali sebelumnya, luar biasa, tetapi penuh witchcraft, penuh dengan kuasa-kuasa gelap, dewa-dewi dan sebagainya. Nah, lalu dadanya itu adalah Persia. Kalau bangsa Persia sekarang disebutnya Iran, ya, dulu Persia ya, gitu ya. Nah, itu tahun 539 sampai 331 BC, before Christ. Jadi mundur, ya. Lalu kerajaan Yunani itu tahun 331 sampai tahun 168 BC. Lalu yang kakinya, pahanya itu kerajaan Roma. Itu tahun tahun 168 sampai tahun 476 setelah Kristus sampai Masehi. Nah, tetapi kenapa sekarang disebut kakinya, feet-nya itu dari iron and clay? Iron and clay itu dari tanah liat dan dicampur dengan besi. Jadi ini adalah dua negara yang dicampur, gak bisa bercampur.
Tapi ini akan dihancurkan oleh satu batu yang disebut batu apa itu? Dan itulah batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Dan ini yang disebut kerajaan yang datang menggulingkan semua. Ini adalah kerajaan Yesus, kerajaan Allah yang turun ke bumi. Nah, jadi kalau kita lihat kerajaan demi kerajaan ini sedang datang, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kerajaan apa yang nanti ke depan, yaitu kerajaan Allah, yaitu anggota-anggota yang punya visi kerajaan Allah. Sekarang manusia ini, kita hidup dalam zaman di kaki di bawah itu, yaitu yang disebut iron and clay. Clay itu adalah daging, tapi iron itu adalah besi. Jadi sebutnya ini kerajaan manusia besi. Apapun Bapak Ibu sekalian penafsirannya, akan nanti Roma campur ini, silahkan penafsiran. Aku nggak mau nafsir-nafsir, tapi kerajaan sekarang adalah kerajaan manusia dicampur dengan besi. Di majalah Forbes tahun 2017 ada seorang menulis di sini namanya Sarwan Singh, bahwa tahun 2030 akan terjadi satu era yang disebut transhumanisme yang akan merubah perilaku, budaya, dan gaya hidup, etika serta nilai sosial yang berubah drastis. Apakah kita sudah mempersiapkan diri, yaitu yang disebut transisi dari Adam 4.0 berubah ke Adam 5.0. Maksudnya, kita ini manusia diciptakan sebagai makhluk mulia, hampir menyerupai Allah daripada awalnya. Makanya Adam itu bisa berbicara, ya, bisa berbicara dengan Tuhan di kebun, di Taman Eden. Sebetulnya kita ini kalau semakin memurnikan diri kita, empty ourselves, we can speak, we can hear the voice of the Lord, suara Tuhan. Tapi seringkali kita busyness, sibuk, pusing, dan lain sebagainya, sehingga membuat kita ini tidak fokus, tidak bisa mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau. Apalagi pada saat ini di mana kita benar-benar sedang dalam satu situasi namanya distraction. Mau ibadah aja banyak gangguannya. Jadi banyak sesuatu yang ngedistract kita. Manusia itu sebetulnya ketika menjauhkan hubungan dengan Tuhan, maka akan spiritnya ini seperti Babylon, akan penyembahan kepada Mammon, hedonisme, dan sebagainya. Kenapa perpecahan terjadi dalam gereja beruntun terus-menerus? Itu karena aset. Kita mikirnya aset, takut kehilangan aset. Kalau jabatan kita bisa dicari lagi. Kekuasaan dan aset. Jadi spirit Babylon, Persia, Yunani, Romawi. Tapi pertanyaannya, apakah kita ini mau manusia akhir zaman itu dicampur dengan clay? Clay itu dicampur dengan besi. Nah, teknologi apa yang sedang dilakukan oleh dunia itu adalah AI, yaitu Artificial Intelligence. Di mana apa bedanya AI, manusia AI dengan manusia Adam 4.0? Yaitu manusia ini adalah tubuh, jiwa, dan roh. Kita punya kesadaran spiritual, yaitu image of God. Tapi kalau AI, robotik itu enggak punya. Mereka punya data dan tidak punya image of God, tidak punya pengalaman, tidak punya nilai-nilai, tidak punya perasaan, tapi everything based on data dan konsep. Nah, jadi kita lihat teknologi ke depan ini adalah generasi yang disebut transhumanism. Apa itu?
manusia dicampur dengan logam atau teknologi. Gimana caranya? Bagaimana untuk kita diinstal? How? When? Nah, jangan nanya dulu saya sekarang, tapi it's going to be happen. Itu akan terjadi. Bahwa nanti bisa orang disuntik, atau juga mungkin dikasih tetes hidung, atau dihisap oleh hidung, dan itu kan jadi partikel-partikel yang disebut nanopartikel liquid, cairan, nggak kelihatan. Dan nanopartikel ini akan saling berhubungan dan mencari temannya di tubuh, di aliran darah, dan akan menyatu menjadi satu kekuatan logam yang akan jadi receiver, penerima. Nanti big data itu akan mengontrol kita dalam sikap, kemampuan, kemauan, perasaan, free will, dan lain sebagainya. Bahkan mendetek kita, apakah kita sakit, terinfeksi, atau kita jauh ke luar negeri, atau kita beli ini dan itu bisa ketahuan. Nah, kita saksikan sekarang movie-nya, ya. Nanopartikel bekerjanya seperti apa? Sebetulnya hal seperti ini sudah diutarakan berkali-kali, ya. Cuman kita nih responnya berbeda-beda, gak usah dibahas. Ini masih panjang dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, total control ini sudah dimulai. Nah, ada namanya Society 5.0. Apa itu society? Itu komunitas, warga negara dunia. Disebut Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Pada era ini masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam menghadapi era Society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Peserta didik diharapkan dapat memiliki kecakapan hidup abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C, yakni creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Jadi, apakah kita anti AI? Anak kita sedang hidup di sini. Tapi bagaimana kita dengan wisdom dari Tuhan mempergunakan AI itu untuk menyebarkan kerajaan Allah? Kenapa kita diam? Kenapa no konten? Kita hanya terjerumus, masuk dalam lumpur, kubangan, di mana kita sedang menikmati berita-berita yang ada. Saling bully, saling ini, nanti kita cari berita apa, artis ini, artis ini. Kita sendiri nggak memproduksi buah-buah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini konsep ini juga nanti untuk operasi nih, misalkan waktu itu saya kan pernah ikut Zoom-nya tuh dengan menteri-menteri kesehatan dari berbagai negara di Bali. Itu akan dibuat
rumah sakit yang begitu canggih sehingga mengoperasi orang misalkan sakit jantung dan sebagainya, bisa operatornya dari Amerika, tapi pakai komputer dilaksanakan di Bali. Wow, kata saya, itu lagi sebelum pandemi loh. Waduh, kok bisa-bisanya seperti ini ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita tahu seperti ini, apakah kita mau gelap atau mau bercahaya? Pilihan ada di tangan kita. Kedatangan Yesus itu sudah semakin dekat. Kita mau jadi 5 gadis bodoh atau 5 gadis bijaksana? Kata bodoh di sini, bahasa Yunaninya moros. Saya tahu yang ini nggak perlu dikhotbahin di gereja. Tapi who you are? Who you are? Ketika kita mengikuti ini, apakah kita mau downgrade? Setidaknya kita mesti selamatin generasi kita kan. Bukan kita cari aman, waduh nanti pandemi akan datang lagi, gimana caranya supaya kita selamat. Lah kita aja udah selamat, kita nih udah hidup nih sekarang, kenapa nggak mati? Tetapi bagaimana kita bisa berpikir generasi ke depan untuk kita selamatkan? Memakai dengan bijaksana, mereka akan bercahaya seperti matahari. 5 gadis bodoh ini sebetulnya nggak bodoh-bodoh amat, tapi mereka nggak punya minat. Dan tapi kenapa Tuhan mengatakan nih 5 gadis ini jadi bodoh? Bodoh bahasa Yunaninya moros, artinya low quality mentally and morally. Secara mental dan moral tuh low quality, gak mau upgrade. Atau lebih ini lagi, lebih keras lagi, itu artinya tidak bertuhan. Apa-apa takut, ngeri, nggak ngapa-ngapain, ya. Padahal Tuhan kata pergi, jadikan semua bangsa muridku. Nah, bagaimana dengan kata bijaksana? Bijaksana di sini 5 gadis bijaksana artinya, arti yang sebenarnya orang ini yang berhati-hati dalam menjalani hidup dan berjalan sesuai firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.